Pada tahun 250 Hijriah, Imam Al-Bukhari memasuki kota Naisabur, salah satu pusat ilmu terbesar di dunia Islam. Kedatangan beliau bukanlah kedatangan seorang penguasa ataupun panglima perang, namun sambutan yang diterimanya jauh melampaui kebanyakan tokoh pada zamannya. Bahkan guru beliau sendiri, Muhammad bin Yahya Al-Zuhli rahimahullah, berkata kepada para muridnya, "Barang siapa yang ingin menyambut Muhammad bin Ismail esok hari, hendaklah ia menyambutnya, karena aku sendiri akan menyambutnya." Maka penduduk Naisabur pun berbondong-bondong keluar kota. Imam Muslim, yang saat itu turut menyaksikan peristiwa tersebut, berkata bahwa beliau belum pernah melihat seorang pemimpin ataupun ulama disambut semeriah Imam Al-Bukhari. Mereka bahkan menjemput beliau dari jarak 80 km sebelum memasuki kota. Setiap kali Al-Bukhari mengadakan majelis, manusia berdesakan untuk mendengar hadis dari lisannya. Majelis beliau dipenuhi ribuan penuntut ilmu, sementara sebagian majelis ulama lain mulai sepi. Namun, kemuliaan itu hanya berlangsung beberapa hari. Pada hari kedua atau ketiga, seseorang mengajukan pertanyaan tentang persoalan akidah yang saat itu sedang diperdebatkan, yaitu tentang lafaz ketika membaca Al-Quran. Imam Al-Bukhari menjawab, "Perbuatan kita adalah makhluk dan lafaz kita termasuk perbuatan kita." Ucapan itu langsung dipahami secara keliru. Fitnah pun menyebar dari satu orang ke orang lainnya. Sebagian orang mulai menuduh bahwa Imam Al-Bukhari mengatakan Al-Quran adalah makhluk, padahal beliau tidak pernah mengucapkan hal itu. Bahkan di kesempatan lain, beliau menegaskan Al-Quran yang dibaca, yang tertulis di mushaf dan yang dihafal di dalam hati adalah kalam Allah, bukan makhluk. Barang siapa menisbatkan kepadaku bahwa aku berkata lafazku dengan Al-Quran adalah makhluk, maka sungguh ia telah berdusta. Namun fitnah telah telanjur menyebar. Tanpa tabayun, Muhammad bin Yahya Al-Zuhli memperingatkan masyarakat agar tidak lagi menghadiri majelis Imam Al-Bukhari. Orang-orang pun berbalik meninggalkan beliau. Dari ribuan murid yang dahulu memenuhi majelisnya, kini hanya dua orang yang tetap setia menemani beliau, yaitu Imam Muslim dan Ahmad bin Salamah. Imam Al-Bukhari akhirnya meninggalkan Naisabur dengan hati yang terluka. Beliau kembali ke Bukhara, tanah kelahirannya. Namun ujian Imam Al-Bukhari belum berakhir. Sesampainya di Bukhara, tanah kelahirannya, masyarakat kembali menyambut beliau dengan penuh hormat. Majelis ilmu beliau kembali dipenuhi para penuntut ilmu. Namun suatu hari, penguasa Khurasan saat itu, Khalid bin Ahmad Al-Zuhli, mengirim utusan yang meminta Imam Al-Bukhari datang ke istana untuk mengajarkan hadis secara khusus kepada anak-anak dan keluarganya. Bagi banyak orang, permintaan itu mungkin merupakan sebuah kehormatan, namun tidak bagi Imam Al-Bukhari. Beliau menolak dengan tegas. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Beliau tidak ingin ilmu dijadikan hak istimewa bagi penguasa, sementara masyarakat umum harus kehilangan kesempatan untuk belajar. Penolakan itu membuat Khalid bin Ahmad tersinggung. Ditambah fitnah yang sebelumnya telah menyebar dari Naisabur, penguasa pun semakin memiliki alasan untuk menyingkirkan Imam Al-Bukhari. Akhirnya beliau diperintahkan meninggalkan Bukhara, bahkan terusir dari tanah kelahirannya sendiri. Imam Al-Bukhari kemudian menetap di Hartang, sebuah desa dekat Samarkand. Di sanalah beliau menghabiskan hari-hari terakhir kehidupannya hingga wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah. Ulama yang dahulu disambut puluhan ribu manusia itu akhirnya menutup usia dalam pengasingan. Namun fitnah yang dahulu berusaha menjatuhkannya telah sirna. Sedangkan karya beliau, Syahih Al-Bukhari, tetap dibaca, dipelajari, dan menjadi rujukan umat Islam hingga hari ini.